warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Sahabat, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat bersilaturahmi pada sahabat melalui kajian asuransi syariah. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi teladan kita dalam bermacam kegiatan bermuamalah. Sahabat, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai materi training agensi profesional. Sahabat, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai siklus penjualan. Sahabat, materi pertama kita bahas masalah siklus penjualan, di mana siklus penjualan merupakan serangkaian langkah-langkah penjualan, di mana setiap rangkaian langkah-langkah tersebut tidak bisa menempati dengan langkah di depannya atau meninggalkan langkah di belakangnya, tapi langkah-langkah tersebut harus berlaku secara berurutan. Nah, dimulai dari prospecting, referensi, kemudian pra pendekatan, dari fakta, penemuan persetujuan, kemudian solusi, presentasi, penutupan, dan penyaran polis serta layanan. Itu kita sudah bahas pada awal pertemuan kita, sahabat ya. Yang kedua, kita bahas masalah 4 hambatan yang biasa ditemui oleh seorang agen ya. Hambatan pertama, tidak percaya ya, banyak calon nasabah tidak percaya beragen. Hambatan kedua adalah tidak butuh. Hambatan ketiga, tidak ada uang. Dan hambatan keempat adalah tidak terburu-buru. Itu kita sudah bahas pada video kedua, sahabat. Dan lalu juga kita bahas masalah prospecting, referensi, para pendekatan. Namun ya, kita awali dengan materi kita yaitu corong penjualan ya. Di mana pada corong penjualan ini ya kita ingin rasio pelaksanaan kita dalam prospecting ya, sehingga sampai dengan closing atau penjualan, sahabat ya. Di mana pada umumnya dari 10 calon nasabah ya akan tersaring menjadi 6 yang kita bisa bantu dengan fakta. Kemudian dari 6 ya akan ada 3 yang kita presentasi atau solusi. Kemudian dari 3 1 terjadi penjual atau closing, sahabat ya. Dan hari ini kita akan bahas ya masalah berikutnya, yaitu masalah prospecting ya dan referensi ya, sahabat. Artinya yang akan kita bahas yaitu masalah, sebentar sahabat, diperpisah dulu ya, yaitu masalah prinsip dari prospecting ya. Apa itu prinsip dari prospecting ya, yuk kita lihat, sahabat. Biasanya seorang agen ya tidak berhasil menjual karena tidak ada calon nasabah yang potensial yang dimiliki oleh si agen tersebut ya. Untuk mendapatkan nasabah, maka kita harus melakukan prospecting yang baik ya. Ini ya, maka prospecting harus dilakukan secara terus-menerus, sahabat ya. Kita lakukan terus-menerus ya. Kemudian kita kumpulkan yaitu prospecting atau calon nasabah yang potensial ya, atau calon nasabah yang kemungkinan dia akan beli asuransi yang lebih besar gitu. Maka seorang agen harusnya melakukan prospecting secara terus-menerus untuk mendapatkan calon nasabah yang potensial. Maka dikatakan sini banyak agen tidak berhasil menghubungi ya,
atau menelepon calon nasabah karena tidak memiliki ya calon nasabah yang potensial. Maka harus dilakukan oleh seorang ini adalah lakukan prospektif secara terus-menerus ya. Day to day-nya harus kita cari prospektif tersebut, sahabat. Kemudian penggunaan berbagai jenis prospektif sangat dianjurkan ya. Jadi seorang agen harus kreatif menggunakan berbagai jenis prospektif ya, agar kita dapat mengumpulkan calon-calon pembeli yang potensial ya, sehingga sahabat gitu. Kemudian sistem pencatatan terinci. Nah, seorang agen harus punya catatan secara terperinci mengenai calon nasabah ya. Kita catat ya pertemuan awal kita dengan calon nasabah, apa yang telah kita sampaikan. Pertemuan kedua, apa yang telah kita lakukan. Pertemuan ketiga, ya sejauh mana pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yang telah kita lakukan dan apa hasilnya ya sahabat. Maka sistem pencatatan atau serinci untuk mencatat aktivitas, perspektif, dan hasilnya seperti apa. Yang seorang agen perlu untuk memiliki sistem pencatatan yang terinci. Karena pencatatan yang baik akan lebih mempermudah kita untuk melakukan prospek berikutnya dan akan membawa kita kepada keberhasilan, sahabat ya. Maka pada prinsipnya ya, prospecting itu harus dilakukan secara terus-menerus ya. Seorang agen harus melakukan prospecting secara terus-menerus ya, untuk mencari calon nasabah yang potensial, agar kita mempunyai data untuk calon nasabahnya untuk kita hubungi atau kita telepon ya. Kemudian kita gunakan berbagai jenis cara untuk dapat berhubungan dengan si calon nasabah, sahabat ya. Dan jangan lupa kita harus memiliki catatan yang baik dan catatan secara terperinci ya, dari pertemuan pertama apa yang telah kita sampaikan, pertemuan kedua apa yang telah kita berikan, dan pertemuan tiga apa yang harus kita lakukan. Jadi seorang agen harus mempunyai catatan terperinci, sahabat ya. Itu harus kita lakukan agar kita lebih mudah untuk melakukan prospek berikutnya, sahabat. Kemudian sahabat, pada slide berikutnya ini sahabat, kita lihat paten ini ya. Tiap orang melakukan penjualan ya. Yakin sahabat ya, setiap kita pasti pernah melakukan penjualan ya. Walaupun kita bukan seorang agent ataupun kita bukan seorang yang bekerja dalam bidang penjualan ya, tapi pasti kita pernah melakukan namanya penjualan ya, sahabat. Kemudian pernah lakukan. Kata sini, tiap orang melakukan penjualan. Tidak akan ada yang terjadi sampai seseorang menjual sesuatu. Contoh sahabat ya, sebutkan contoh penjualan yang pernah dilakukan oleh Anda sebelum menjadi agen. Apa? Kita pernah melakukan penjualan ketika kita diwawancara masuk kerja. Ya. Kita menjual diri kita, ya. Menjual kemampuan kita. Oke. Kemudian ketika seorang anak kecil meminta kepada orang tuanya, dia menjual ya, kemampuan dia untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya, gitu ya. Kemudian seorang pimpinan ya, ketika meminta kepada stafnya untuk melakukan sesuatu, ya, itu kan penjualan. Jadi setiap orang walaupun dia bukan seorang agent atau seorang yang mau menjual, tapi pasti pernah melakukan penjualan, ya, mulai dari bayi bahkan ya, sebagai seorang bayi ya, yang menjual ya kemampuan dia ya kepada orang tuanya sehingga dia bisa mendapatkan makanan dari orang tuanya, ya, susu dari orang tuanya, dengan cara menangis dan sebagainya, sehingga akhirnya orang tuanya pun memberikan susu kepadanya, ya. Itu artinya tidak semua harus jadi seorang agent atau menjual, siapapun bisa melakukan penjualan, ya. Baik, sebutkan contoh orang yang melakukan penjualan tapi tidak bekerja sebagai penjual. Orang walaupun bukan sebagai penjual tapi dia pernah melakukan penjualan. Contoh tadi sahabat. Silakan sahabat tulis ya contoh orang yang melakukan penjualan tapi profesinya bukan sebagai orang penjual.
Jika Anda tidak memiliki cukup calon nasabah untuk dihubungi, apa yang akan terjadi? Nah, maka kalau kita seorang agen tidak mempunyai data, ya, database calon nasabah, ya, baik calon nasabah, ya, yang potensial apa tidak potensial, ya, maka apa yang akan terjadi kita? Ya, kita tidak bisa bekerja karena kita tidak memiliki data calon nasabah, ya, yang potensial. Sebaiknya kita usahakan calon nasabah kita yang potensial, ya. Maka kalau seandainya kita tidak memiliki calon nasabah yang cukup, ya, terutama teman-teman sosial untuk hubungi, ya, kita tidak akan bisa pernah mengalami closing, tidak akan pernah mengalami penjualan, sahabat, ya. Maka diperlukan memiliki data calon nasabah potensial yang cukup, ya, agar kita bisa melakukan closing atau penjualan. Bagaimana agar Anda bisa terus-menerus memiliki calon nasabah yang berkualitas tinggi, ya? Bagaimana, sahabat, ya, agar kita bisa memiliki terus-menerus, ya, calon nasabah yang berkualitas tinggi, ya? Maka tiap hari, ya, kita harus melakukan prospecting, ya. Tiap hari kita harus melakukan silaturahmi, ya, silaturahmi, ya, anjang sana, anjang sini, ya, sapa sana, sapa sini, gitu kan. Kita harus bersilaturahmi, ya. Bersilaturahmi setiap hari kita melakukan silaturahmi, ya, kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada klien kita, dan kepada mitra kita. Maka sering-seringlah melakukan silaturahmi, ya, agar mendapatkan suatu prospek, ya, utama prospek yang potensial. Maka jawab ini bagaimana agar Anda bisa terus-menerus memiliki calon nasabah? Ya, maka kita harus terus-menerus melakukan prospecting atau terus-menerus kita menjalin silaturahmi, sahabat, ya, dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam, ya, calon nasabah, ya. Kita harus saja melakukan silaturahmi, ya, untuk menjaga tali silaturahmi, untuk menciptakan prospecting yang potensial yang kita miliki. Mengapa penting untuk memiliki sistem untuk mencatat calon nasabah? Kenapa penting kita harus memiliki catatan nasabah? Ya, maka seorang agen harus memiliki catatan, ya, calon nasabah secara lengkap, ya, agar kita siapa sih calon nasabah kita tahu, ya, dari namanya, dari pekerjaannya, dari tempat tinggalnya, dari warganya, mungkin dia punya seorang istri, kemudian beberapa anak, ya, mungkin juga nanti istri sebagai prospek kita, anak juga menjadi prospek kita, dan dia punya sahabat dan sebagainya, ya. Kita bisa catat sahabatnya siapa, misalkan, ya, kemudian kerjanya apa. Maka penting bagi seorang agen memiliki catatan yang terperinci, catatan yang rapi mengenai calon nasabah, ya. Pertama tadi, pertama apa yang kita bicarakan, kita catat. Pertama kedua, apa yang telah kita lakukan. Nomor 3, mestinya apa yang harus kita lakukan. Kita catat seperti rinci. Baik tadi catat mengenai biodatanya, catat mengenai keluarganya, atau catat mengenai mitra kerjanya, ya. Kita catat juga mengenai pertemuan kita awal dan seterusnya. Itulah yang bisa saya berikan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa majelis, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat.